Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain, amin. Amat toharoh dan adapun bersuci, ini Imam Ghazali dalam kitabnya beberapa hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk khudur qalbi, di dalam menjalankan sholat itu, di dalam rukun-rukunnya maupun syarat-syaratnya dalam sholat. Sekarang kita membahas tentang toharoh. Faida taita, maka ketika mendatangi siapa kamu biha dengan toharoh, fi makanika di dalam tempat kamu, wahwa utawi makanuk itu adalah zorfuka, itu adalah wadah kamu, al-abad yang lebih jauh. Summa fi thiyabika, lantas di dalam pakaian kamu, wahwa utawi siabuk itu gilafuka, itu adalah belongsong kamu, al-akrab yang lebih dekat. Summa fi basaratika, lantas di dalam kulit kamu, wawati basarah, kulit itu adalah qasruka, itu adalah kulit ya, kayak qasrun itu kayak kulit telur ya, kulit kamu al-adna yang lebih dekat. Falataghful, maka jangan melalaikan siapa kamu, anlubika, daripada hati kamu, alladhi yang huwa ta'ladhi, itu adalah zatuka, zat kamu, wahwa zatuk, itu adalah qalbuka, hati kamu. Fastahid, maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu lahu pada qalb, tadhiran, dengan mensucikan, bitaubah, dengan bertaubat, wan nadam, dan menyesali, alama, atas dosa-dosa, faroto, yang masih tetap artinya daripada dosa-dosa itu. Watas mimi alama faroto wanadamu tadhiran wa fasaid lahu tadhiran watas mimal azmi, dan menguatkan kemauan kamu, alat tarki, atas meninggalkan meninggalkan daripada perilakumu yang salah, fil mustaqbal, di dalam zaman yang akan dihadapi. Watahhir, maka mensucikanlah siapa kamu biar dengan taubah, batinaka, pada batin kamu. Fa innau, maka sesungguhnya batinuk itu mauqi'un nazari ma'budika, itu adalah tempat. Dalam tulisan yang lain bukan mauqi tapi maudhi, boleh ya, maudhi'un nazari ma'budika, tempat memandangnya Tuhan kamu. Jadi kalau bersuci itu adalah berkaitan membersihkan zahir kamu. Bersuci itu adalah berkaitan membersihkan zahir kamu ya, itu penting. Masalah bersuci secara lahiriah ini juga penting, sebab di dalam hadis Nabi Rasulullah pernah melewati satu kuburan yang dimana beliau kemudian bersedih, berdoa, dan kemudian mendoakan karena orang yang di dalam kuburan itu sedang disiksa, sedang kesakitan, menjerit-jerit. Kemudian Rasulullah berdoa di kuburan itu dan kemudian menyuruh untuk mengambilkan pelepah kurma. Pelepah kurma itu langsung yang satunya ditancapkan, dibelah jadi dua, yang satu ditancapkan di satu kuburan itu, yang satu di kuburan yang satunya lagi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Kenapa ini seperti ini ya Rasulullah? Rasulullah bersabda bahwa orang yang di dalam kuburan itu sedang disiksa oleh Allah. Mereka sedang menjerit-jerit kesakitan di dalam kuburan. Apakah karena dosa besar atau musyrik, dosa besar atau tidak? Mereka itu punya dosa. Yang satu karena suka namimah, suka mengadu domba, sehingga mereka itu di dalam kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi karena faktor suka mengadu domba. Yang satunya karena tidak menjaga najisnya kencing. Yang satu karena tidak menjaga najisnya kencing. Jadi dia tidak sembarangan aja. Habis pipis terus kemudian dia keluar, atau mungkin kena percikan atau apa, tidak perhatikan. Maka oleh karena itu hati-hati. Itu kalau umpamanya kamu pipis, apalagi posisinya duduk pun atau berdiri, itu bahaya. Kalau kamu pakai celana yang tidak dilepas, karena kemungkinan percikan itu sangat besar. Kemungkinan percikan itu sangat besar. Dan ketika kamu terus merasa pede terus sholat kamu sah tidak ketika celana kamu ada percikan najis? Sah apa tidak? Sah. Kalau tidak sah, konsekuensinya kamu tidak itu disiksa dalam kubur. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini perkara yang lahiriah, najis secara lahiriah, perkara kotoran yang secara lahiriah, apalagi yang berkaitan dengan hati, apalagi yang berkaitan dengan hati. Maka ketika kamu bersuci, bersucilah pula zahir batin kamu. Zahir batin kamu, zahirnya dengan mandi, jinabat, dengan wudhu, dengan tidak ada perkara najis di dalam pakaian, tempat maupun badan, harus suci ketika mau sholat ibadah itu. Yang terpenting lagi adalah hatimu. Yang terpenting lagi adalah mensucikan hatimu. Caranya membersihkan hatimu adalah dengan taubat dan nadam. Caranya membersihkan hati gimana? Caranya membersihkan hati bagaimana? Taubat dan nasuha dan nadam. Nadam itu apa? Nadam itu apa? Menyesal. Nadam itu menyesal dari perilaku kita yang telah kita lakukan dosa-dosa itu. Ini kalau astagfirullahaladzim, tapi kamu tidak menyesal, apa gunanya? Karena kalau kamu tidak menyesal itu sangat gawat. Karena kalau kamu tidak menyesal, kamu kemarin habis minum minuman keras, ya, kamu kemarin habis minuman keras, kamu tidak ada menyesal, happy saja, tertawa begitu saja, padahal hukumnya Allah belum ditegakkan pada diri kamu. Hukumnya Allah belum ditegakkan kepada diri kamu, kamu happy saja. Hati-hati, berarti kamu tidak ada penyesalan dalam dosa itu. Kamu kemarin habis korupsi, lu kamu happy saja, tertawa saja, bahkan hasil korupsinya berapa? 1 miliar, bahkan bikin syukuran gara-gara dapat korupsi. Naudzubillah summa naudzubillah. Tetangga-tetangga diundang bikin pesta syukur nikmat, padahal hasil korupsi. Hati-hati kalau menghalalkan segala cara, bisa murtad daripada agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka ketika kamu bersuci, bersucikanlah pula hatimu. Bersucikanlah hatimu daripada dosa-dosa batiniah kamu, dosa-dosa hati kamu, yaitu dengan taubat dan nadam, taubat dan menyesal. Karena fatahhir dalam Imam Ghazali, fatahhir bi batinak fa innahu mauqi'un nazari ma'budik, karena sesungguhnya batinmu itu adalah tempat memandangnya Allah kepada dirimu. Hati kamu itu yang dipandang Allah, ya. Hati kamu itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu yang dipandang oleh Allah. Allah nggak memandang wajah kamu. Wajah kamu kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, rambutnya nggak dipandang. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan di sisi Allah adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu. Jadi ini yang paling penting, ya. Allah udah mandang kamu pakai skincare kah tidak? Skincare ya? Iya. Perempuan-perempuan kan skincare ya? Pakai skincare kah tidak? Pakai lipstick kah tidak? Udah dipandang. Yang dipandang hatimu. Kamu pakai skincare hebat, ya.
lipstik kamu mahal, berjuta-juta kamu untuk beli apa namanya, perempuan-perempuan itu, orang-orang yang saya dengar itu, orang-orang itu harus mengurus kecantikan dirinya saja membutuhkan per bulan sampai puluhan juta. Masya Allah, sampai tidak karu-karuan. Nah, pakai apa namanya? Pakai begini nih, ini juga mahal. Begitu sudah dikasih begitu, ada hiasan-hiasan lagi. Di ininya ada hiasan-hiasan perempuan itu. Ya, kurang di sini hiasannya, di hidungnya kasih hiasan-hiasan lagi. Ya, di sininya kasih hiasan-hiasan. Pokoknya mahal urusannya. Makanya kalau untuk cantik secara lahiriah, cantik secara zahiriah juga butuh duit. Ya benar? Butuh uang. Tapi Allah tidak mandang itu. Kamu segala macam mahalnya, tapi hati kamu kotor, kamu tidak mau patuh sama Allah, kamu tidak sholat sama Allah. Ya Allah, orang kalau terlalu mahal itu biasanya untuk wudhu, apa itu eman apa tidak? Ya, untuk rias manten saja itu, rias manten itu mahal apa tidak? Kalau setiap hari kamu merias diri seperti pengantin, kira-kira untuk merias saja mulai pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 padahal kamu harus wudhu. Eman apa enggak kamu? Sekian juta padahal kamu harus wudhu. Ya, anak perempuan, eman apa tidak? Habis wudhu, sholat, pasang lipstik lagi yang mahal. Padahal ngasar harus wudhu. Ya, maghrib harus isya harus repot. Nggak usah terlalu mahal begitu. Perempuan sederhana saja, yang natural. Hati kamu yang bersih, hati kamu yang bersih. Paham apa paham? Anak laki-laki, kamu punya istri cantik dengan hiasan mahal begitu tapi tidak sholat, kamu suka yang bagaimana? Biasa-biasa tapi sholatnya rajin. Anak laki-laki yang rajin yang rajin ibadah, karena itu adalah menunjukkan hati kamu. Ya, kalau anak santri kok senang diajak sholat malam, ya, tahajud malam, alhamdulillah, senang enggak kamu? Di hati kamu bahagia pada diajak sholat malam itu? Tenang apa tidak? Iya, sholat malam rajin, masya Allah, amin Allahumma. Hati kamu yang bahagia itu dengan apa itu sentuhan, apa kedekatan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma satrul aurati, dan adapun menutupi aurat. Fa'lam, maka ketahuilah sahabat kamu, anna ma'nau, sesungguhnya artinya satrul aurat, taghdiyatu maqabihi badanika. Taghdiyatu maqabihi badanika itu adalah menutupi kejelekan-kejelekan badan kamu. Perhatikan, jadi menutup aurat itu adalah sesungguhnya artinya kamu sedang menutupi kejelekan-kejelekan badan kamu, an absoril khalqi, daripada pandangan dari mata-matanya makhluk. Fa inna dhahira badanika, maka sesungguhnya lahiriah atau zahirnya badan kamu itu mauqi'u nazaril khalqi, itu adalah tempat pandangannya makhluk. Fama, maka bagaimanakah? Fama, maka itu apakah? Ra'yuka, utai pendapat kamu, fi aurati batinika, di dalam auratnya batin kamu, wa fadaihi sirrika, dan kejelekan daripada hatimu, allati la yattaliu, yang la yattaliu, yang tidak bisa memandang, alaiha, kepada lati, apa illa rabbuk, kecuali Tuhanmu azza maha mulia wa jalla maha agung sapa Allah. Kalau kamu tidak suka kejelekan-kejelekan badan kamu dipandang oleh makhluk, bagaimana pendapatmu dengan hati kamu yang ini tidak akan bisa dilihat hatimu kecuali oleh sang pencipta alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kamu malu ketika zahir kamu, aurat kamu lahiriah, malu kalau dipandang oleh orang lain. Tapi sekarang ini juga ada yang tidak malu ya, auratnya dipandang oleh orang lain. Betul apa betul? Ya itu biasanya kambing itu. Kambing tidak malu ya, tidak pakai celana dalam, jalan ke sana kemari ya kambing. Oke? Itu kan ada yang kayak kambing di sini. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau itu saja kamu perhatikan, kamu malu, bagaimana batin kamu, bagaimana akhlak batin kamu yang dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan, kemunafikan itu, yang bisa memandang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat kamu? Fahdir, maka menghadirkanlah siapa kamu tilkal kufadhaih, daripada itu perilaku yang jelek, bibalika di dalam hati kamu, wa talib, dan berupaya menuntutlah siapa kamu nafsaka pada diri kamu, bisitrika dengan penutup, bisitriha dengan menutup fadhaih, wa tuhaqqiq, dan menyatakanlah siapa kamu anau sesungguhnya keadaan layasturu tidak bisa menutup hak kepada fadhaih an ainillah, dari pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, satirun, apa perkara yang menutup, wa inna yukaffirun, sesungguhnya ini ada yukafiru itu wa inna yukafiru, dan sesungguhnya bisa menghapuskan hak kepada fadhaih, atau dalam tulisan yang lain itu adalah yaghfiruha, tidak bisa mengampuni. Tapi di tulisan kitab saya di sini yukafiru, tidak bisa memberikan kafarat kepada fadhaih, apa an-nadamu, apa menyesal, wal haya'u, dan malu, wal khaufu, dan rasa takut. Fatastafidu, maka mengambil faidahlah siapa kamu, biihdhariha, dengan menghadirkan fadhaih, fi qalbika, di dalam hati kamu, ab'im bi'asa junudil khaifi, pada membangkitkan tentara rasa takut, wal haya', dan rasa malu, min makaminha, daripada tersembunyinya junudul khauf wal haya itu tadi. Biha, dengan junudul khauf, nafsuka, diri kamu. Dan sesungguhnya yang bisa yang bisa menghapuskan, menjadi kafarat semua tadi daripada fadhaih, itu adalah rasa menyesal. Satu, punya rasa menyesal, punya rasa malu, dan punya khauf. Di sini ditambah 3. Jadi kalau bisa mengampuni dosa-dosa hati kamu ada 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah nadam, yang kedua rasa malu, yang ketiga adalah khauf, rasa takut kepada Allah. Fatadillu, maka merasa hina siapa kamu, biar dengan junudul khauf, apa nafsuka, diri kamu, wa yastaqinu, dan menjadi tenang, wa yastaqinu, dan menjadi tenang siapa apa itu tahtal haya, tahtal ghaflati, di bawah apa rasa malu, apa qalbuka, hati kamu, wa taqumu, dan tegak siapa kamu, baina yadillahi, di dalam hadapannya Allah Ta'ala, qiyamal abdi, pada berdirinya seorang hamba, al mujrim, yang merasa banyak dosa, al musi, yang telah melakukan dosa, al abid, yang telah minggat itu kabur daripada Allah. Ya, ada orang yang abik. Kita ini banyak orang abik. Abik itu orang yang kabur, orang yang minggat daripada hadapan Allah. Mestinya kita diciptakan untuk menjadi hambanya Allah, tapi kita kabur untuk menjadi hambanya setan, menjadi hambanya iblis, menjadi hambanya hawa nafsu. Ya, alladzi yang nadima, yang menyesal siapa orang, faraja, maka kembali siapa orang, ila maulahu, pada Tuhannya, Tuhannya man, naqisan, halih dingkluk, halih menundukkan roksahu, pada kepalanya orang, minal hayai, daripada rasa malu, wal khauf, dan rasa takut. Inilah yang seharusnya dihadirkan di dalam toharah maupun satrul aurat. Kita harus penuh penghayatan seperti ini. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.